Selamat siang, hari ini kita berada di salah satu seksi Taman Nasional Balai Besar ya, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarung. Nah, ini merupakan salah satu seksi yang ada di bawah Balai Besar tersebut, seksi wilayah 3 Padua Mendalam. Nah, ya, bersama saya saat ini sudah ada Kepala Seksi Wilayah 3 Padua Mendalam. Dia diperkenalkan dirinya, Bang. Terima kasih Kakak Grace. Perkenalkan, nama saya Heri Gunawan. Saya aslinya orang Kalimantan Timur. Ya, kebetulan bertugas sementara di Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarung di Kabupaten Kalimantan Barat. Jadi ini kembali ke sejarah awal ya, seksi mendalam. Kalau untuk tanaman kanan kiri ini merupakan tanaman gabung. Tapi untuk di dalam lingkungan kantor ini itu yang kita tanam sendiri. Dulunya kondisi di kantor seksi ini termasuk gersang ya. Cacing pun tidak ada hidup di dalam tanah. Jadi kita olah tanahnya, kita berikan pupuk, kita berikan nutrisi supaya tanaman-tanaman baik itu bisa hidup. Untuk madu kelulutnya sendiri, kira-kira sudah ada yang diproduksi atau diperjualbelikan atau dimanfaatkan sendiri? Kalau untuk madunya kita sudah produksi, kita sudah olah sendiri dan sudah kita pasarkan. Jadi di seksi kita ini terdapat kurang lebih 50 sarang lebah kelulut. Masing-masing sarang itu bisa menghasilkan sampai dengan 1 kilogram madu. 50 besar juga ya. Jadi ada punya berapa ini kita? Sarang 50 ya, tersebar di sebelah kiri ini dan juga di sebelah kanan. Sebelah kanan, oh, di jadi mengelilingi. Iya. 50 kali 10 kilo. Pembuatannya sendiri dibuat sendiri oleh kita, staf dan juga mungkin masyarakat atau bagaimana? Nah, awalnya kami itu membeli sarang indukan. Sarang indukan kita beli, kemudian setelah kita beli dan berhasil proses budidayanya, selanjutnya kita terapkan mekanisme untuk proses budidayanya. Nah, teknik budidaya sendiri ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan sistem cangkok. Sistem cangkok ini adalah perpindahan dari sarang indukan ke sarang buatan. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah split telur. Nah, split telur ini maksudnya memindahkan telur yang dari sarang yang lama dipindahkan ke sarang yang baru. Kemudian kita membagi si pekerjanya itu tadi. Nah, itu salah satu teknik bagaimana kita memperbanyak koloni dari lebah kelulut itu tadi. Untuk pakannya, kira-kira pakan apa yang kita sediakan? Untuk pakannya, kalau di sini ini dapat dikatakan terpenuhi cukup banyak, karena kemampuan dari lebah kelulut tadi untuk mencari sumber pakan itu 500 sampai dengan 700 meter. Namun untuk memenuhi kebutuhan dari sumber pakannya, kita juga menanam berbagai jenis sumber pakan yang merupakan favorit dari si lebah itu tadi. Jadi kalau pakan favoritnya apa? Salah satunya adalah Santos Semon. Kita mudah sekali melihat kalau sudah ada bunganya itu lebahnya kadang berterbangan di atas. Kemudian air mata pengantin. Dan masih banyak lagi terdapat sumber pakan yang ada di sini. Apalagi kalau lagi musim durian itu. Jadi terpenuhi lah ya kebutuhan pakannya. Jenisnya sendiri yang kita kembang biakan ini, kita budidayakan itu jenis apa? Untuk yang kita budidayakan itu jenis Trigona Itama. Jadi jenis lebah kampas hangat ini kan ada berbagai macam, berbagai jenis. Nah, kalau di sini ada 2 jenis. Nah, kalau di sini ada 2 jenis. Yang pertama yang Itama, yang kedua adalah jenis Lepisep. Cuman jenis Lepisep ini kalau digabungkan dengan Itama, Lepisep merupakan parasit dari Itama. Nah, jadi mau tidak mau kita harus singkirkan jenis Lepisep ini tadi. Jangan sampai mengganggu indukan kita yang Itama ini tadi. Kalau kelebihannya kenapa kita
pengen membudidayakan lebah ini? Yang pertama dari sisi ekologi ya, dari sisi ekologi lebah kelulut ini membantu proses penyerbukan bunga menjadi buah. Itu yang pertama. Dari sisi kesehatan, kita semua kenal manfaat madu luar biasa ya. Apalagi kemarin pada saat zaman COVID itu, diyakini bahwa lebah kelulut ini mampu untuk menyembuhkan bagi penderita yang penyakit COVID kemarin. Apa namanya, stimulasi ini tubuh ya? Iya, meningkatkan daya imun tubuh. Jadi ada beberapa juga testimoni dari teman-teman kami yang di luar dari kapal tersebut. Menurut keterangan beliau, begitu beliau minum konsumsi rutin, alhamdulillah penyakit COVID-nya kemarin teratas. Manfaatnya luar biasa juga. Apalagi dari sisi kecantikan. Gitu ya. Ya, itu madu kelulut bisa dioles di wajah bagi gitu? Iya. dioles di wajah jadikan masker. Tidak mengundang semut untuk Enggak. Oh gitu. Oke, boleh dicoba nanti ya, guys. Jadi kalau misalkan kalian pernah sih memang saya juga pernah mencampur antara madu dengan putih telur itu dijadikan masker. Memang dia bikin kulit kita jadi lembab, kayak kenyal gitu. Dan saya juga, karena buat saya madu kelulut termasuk baru ya. Kalau madu yang biasanya yang kita budidayakan, madu hutan itu kan udah biasa ya, tidak pengen. Nah memang sekarang trennya itu memang banyak sekarang orang membudidayakan madu kelulut. Kalau untuk pemeliharaannya sendiri sulit tidak? Kalau kita misalkan membudidayakan jenis Trigona utama ini? Iya, pemeliharaannya cukup mudah. Yang penting yang perlu kita perhatikan, paling tidak pemantauan kita lakukan itu seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperhatikan kondisi sarang. Ada kenyamanan juga ya buat mereka untuk stay ya. Ya, jangan sampai sarang yang berdiri tegak lurus ini ada beberapa predator pengganggu. Misalnya tadi ada semut, ada cicak. Kalau semut ini kan sifatnya untuk memangsa dari si lebah yang kecil-kecil itu tadi. Makanya kalau ada semut, secepatnya kita lakukan proses pembersihan. Berarti memang harus tetap kita pantau ya, dirawat sarangnya sendiri. Terus kemudian apalagi yang kira-kira perlu kita perhatikan ketika kita membudidayakan Trigona utama? Lokasi menentukan juga. Itu yang sangat menentukan. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah kemampuan lebah kelulut untuk mencari sumber pakan 500 sampai dengan 300 meter. Di radius itu juga yang kita perhatikan adalah apakah di daerah tersebut ada sarang walet. Iya. Kontradiksi. Iya. Gitu. Walet itu akan memakan dari si lebah itu tadi. Semakin lama secara otomatis koloni lebahnya kita akan berkurang. Itu lokasi yang menentukan. Kalau misalkan terkait dengan ini nih, tempat berkembangnya seperti ini kan, teduh dan sebagainya, berpengaruh tidak? Berpengaruh juga. Gitu. Jadi memang harus nggak boleh tempat terbuka, panas dan sebagainya. Kalau tempat panas sebetulnya bisa juga, cuman harus kita kasih atap, kita kasih salon. Kalau misalkan kelebihan kita membudidayakan lebah ini dibanding yang lain, karena kan ada juga kan budidaya lebah lain ya, maksudnya itu yang dari karet misalkan seperti itu ya, itu kan beda, maksudnya pakannya biasanya kan yang kita taruh di tanaman karet itu kan ada tuh madunya cenderung lebih bening gitu kan, ada hasilnya. Kelebihannya maksud saya dibandingkan kita membudidayakan madu lainnya. Jadi gini, madu ini kan ada beberapa jenis. Nah, untuk madu jenis Trigona itu identik rasanya asam. Kemudian ada jenis-jenis madu yang dari jenis Absurdata itu rasanya manis. Kalau untuk kelebihan dari lebah Trigona ini adalah kita siapapun bisa membudidayakannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relatif aman karena lebah ini kan tidak bersengat. Gitu. Dan ketiga adalah nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Jadi
banyak dicari oleh orang ya. Iya. Terkait dengan nilai ekonomi tadi. Betul. Nah, ini kan kita ini kan kalau misalkan kayak sama lah, kopi juga ada jenisnya, ada yang pahit, ada yang asam. Nah, kalau kelulut kan kita cenderung tahu nih, dia lebih asam dibandingkan dengan madu yang lainnya gitu kan, madu hutan atau madu budidaya lainnya. Kelebihannya asam itu apa sih sehingga kita akhirnya ini menjadi daya tarik nih dibanding madu yang lainnya gitu? Iya. Pasti kan ada nilai plus walaupun asam tapi tetap dicari gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita anggap asam itu kan kekurangan, tapi ini justru kelebihan. Nah, kira-kira kelebihan itu apa ya yang perlu kami tahu nih? Kelebihan dari madu yang asam itu tadi ya. Jadi saya perlu jelaskan begini, bahwa memang madu kelulut itu identik rasanya yang asam. Tapi lokasi apa ya? Dapat dikatakan gini. Tidak semua madu kelulut itu asam. Ya. Ada juga madu kelulut yang rasanya dominan manis. Ada yang rasanya dominan asam. Dipengaruhi apa? Itu tergantung vegetasi sumber pakan yang ada di sekelilingnya. Contoh misalnya, kalau lokasi ternak budidaya kita itu di situ banyak pohon-pohon yang mengandung buah-buahan, contoh buah mangga, buah rambutan, dan buah-buahan pokoknya itu rasanya akan identik manis, cenderung manis dia, tapi tetap ada asamnya. Nah, kalau di sini karena vegetasinya apa ya, bunga-bunga liar seperti itu kan, ada juga yang kita tanam itu rasanya identik dengan asamnya tinggi. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya pengaruh asam dan manisnya itu dipengaruhi oleh pakan, sumber pakannya. Begitu ya. Tapi mungkin menurut saya ini kan sekarang kan lagi tren nih, madu kelulut nih. Iya. Saya ingat dulu sebelum banyak budidaya, ketika orang ke Kaltim itu banyak yang pesan, saya mau dong pesan itu di taman di Kiswarto itu ada yang jual madu hitam, terus kemudian yang rasanya asam. Ternyata itu maksudnya madu kelulut. Nah itu sebelum, kalau nggak salah 10 tahun yang lalu ada kalam itu. Ternyata sekarang cara budidayanya ternyata mudah ya, mudah sekali. Dan ini pengalaman saya pribadi, bahwa madu kelulut ini selain khasiatnya untuk dari minum, kemudian dari termasuk, dan satu lagi itu sebagai obat luka. Jadi kami pernah dapat pengunjung dari Jakarta, dia sengaja datang langsung ke sini ingin melihat lokasi tempat budidaya kita ini, karena dia yang menjadi testimoni secara langsung apa ya, ternyata madu tersebut bisa, dia sempat kecelakaan ya, kakinya itu berapa jahitan, kemudian dia oleskan madu kelulut itu tadi, dia oleskan, tidak selang waktu 1 minggu ternyata proses penyembuhannya lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebagai ya pengalaman pribadi nih, istri saya cancer operasi, tidak perlu pakai obat apa-apa, tetap operasi, hanya menggunakan madu kelulut dioleskan ya, alhamdulillah jangka waktu kurang lebih hampir setengah tahun semua luka itu tertutup. Ini informasi penting sekali ya. Ternyata ya walaupun kita memang mengkonsumsi juga berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Dan dokter sendiri yang mengajukan seperti itu. Jadi istri saya itu ditangani oleh dokter spesialis onkologi. Kami tanya untuk obat luka pasca operasi ini apa? Dia tidak menyebutkan obat merek A, B, C dan sebagainya. Dia menyebutkan madu ini cocok. Itulah yang kami pakai. Catatan penting tuh guys, ternyata madu ini bisa menyembuhkan luka. Jadi kayak misalnya kalian pernah kena minyak atau knalpot atau luka bakar, itu boleh dioleskan madu. Jadi harus standby madu kelulut di rumah kita masing-masing ya. Kalau saya yang sebenarnya banyak di endorsan dari kawan-kawan. Dan ternyata cuma mungkin harus rajin meminumnya. Jika kita tahu ternyata fungsinya itu tuh banyak sekali, manfaatnya banyak sekali, dan itu tidak main-main karena memang real, orang sudah menyatakan testimoni dan merasakan secara langsung ya, bahwasannya memang madu kelulut ini memang mempunyai manfaat yang luar biasa. Menarik sekali ya. Nah, terkait dengan pemeliharaan nih ya, berarti kan ada pemeliharaan yang harus rutin kita lakukan. Nah,
itu yang melakukan itu siapa kira-kira? Apakah memang ada yang memang tinggal di sini untuk juga merawat? Karena kalau menurut saya sih ini termasuk cukup terawat di tengah perjalanan kita yang menurut saya cukup jauh sebetulnya, karena maksudnya itu agak terpencil ya, karena dia kan lebih ke dalam gitu, sesuatu yang orang lain itu kalau nggak punya informasi nggak akan tahu bahwa di sini nih ada tempat yang keren, ada tempat yang nyaman gitu kan, ada yang tempat yang indah gitu yang bisa mereka kunjungin gitu, mereka nikmatin. Karena kalau saya sendiri ngerasakan sih tempat ini sejuk, bisa untuk santai-santai, bahkan acara keluarga sebenarnya gitu kan, nyaman juga kalau misalnya kita melakukan kegiatan di sini gitu kan, kayak piknik kecil mungkin. Nah saya yakin kayak barbecue apa, wah itu tuh sesuatu yang bisa kita ini juga gitu kan, daya tarik juga buat ini. Nah kira-kira siapa yang merawat ini tempat ini sehingga tetap bisa terawat dengan baik seperti ini? Iya, jadi kami itu memiliki personel kurang lebih sekitar 10 orang ya, karena ada perubahan dari 10 orang tersebut itu ada beberapa tenaga kontrak kita yang lapangan yang merupakan masyarakat yang ada tinggal di daerah di sekitar sini. Jadi mereka yang membantu untuk merawat itu informasi penting sekali loh. Ternyata kita kan melibatkan masyarakat juga ya, nggak hanya kita kayak ngandalin staf aja gitu ya. Sehingga pastinya masyarakat di sekitar pun akan juga ikut bertanggung jawab dan menjaga, karena mereka merasa punya memiliki kan, sehingga memang tanpa kita minta pun mereka juga secara sadar mereka juga berusaha untuk menjaga supaya tetap. Nah kalau misalkan ini pengunjung nih kira-kira sebagian besar yang mengunjungi ini nih dari mana? Apakah dari sekolah atau ya dari mana lah, mungkin yang pernah melakukan kunjungan ke sini? Karena menurut saya nanti di sesi yang selanjutnya terkait dengan informasi bagaimana penyebar luasan informasi terkait dengan tempat ini. Nah, yang pertama mungkin yang berkunjung siapa dulu kira-kira? Ya, jadi yang berkunjung ke seksinya kita terutama yang jadi brand adalah Madu Kulisnya. Baik itu warga Putus Sidoa sendiri maupun di luar dari Putus Sidoa, contohnya seperti dari Pontianak, dari Jakarta, dari mana-mana lah. Termasuk kemarin kita yang surprise banget itu kedatangan dari staf ahli mantan Presiden Obama. Oh betul, ada saya lihat memang orang itu yang surprise banget dari kami, bahwa diapresiasi sampai itu ya, informasinya tersampaikan sampai ada daya tarik buat mereka bisa berkunjung di sini. Penyebar luasan informasi. Untuk penyebar luasan informasi ini kan kita menggunakan media sosial, ada Instagram Balai, YouTube Balai. Mungkin itu saja, mungkin sedikit cerita dari Seksi Mendalam. Terima kasih banyak Bang informasinya, dan saya juga menjadi tertarik nih, mungkin sekitar halaman saya mungkin saya boleh memulai untuk membudidayakannya. Mungkin diawali dengan proses belajar, siapa tahu kemudian bisa bertambah banyak dan juga bisa menginspirasi mungkin orang-orang lain, supaya kita akhirnya mulai terpikirkan untuk bagaimana caranya supaya memproduksi sendiri madu yang kita butuhkan dan itu menjadi konsumsi mungkin buat kita, sehingga masyarakat menjadi sehat, sejahtera, dan juga itu bermanfaat, kita bisa sharing ilmu dan sebagainya. Begitu saja dari saya. Sudahlah.